Contoh kita tambahkan di sini merek yang baru, produk baru Acer secara otomatis teman-teman. Oke, maka langsung muncul data untuk bulan Maretnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Excel semua. Tutorial kali ini kita akan demonstrasikan bagaimana cara membuat grafik atau chart di Microsoft Excel. Ada dua langkah utama teman-teman. Yang pertama, kita sediakan terlebih dahulu data yang akan kita buatkan grafiknya. Nah, ini contoh data yang sudah kita sajikan ya teman-teman. Langsung saja kita eksekusi. Pertama, kita blok isi datanya. Kemudian pergi ke tab Insert. Pilih tipe grafik yang teman-teman kehendaki. Ada yang berbentuk kolom atau bar. Di sini ada berbentuk line. Di sini berbentuk pie. Dipilih saja. Dalam kasus ini kita akan pilih dalam bentuk kolom ya. Kemudian kita pilih yang 3 dimensi. Kemudian kita tarik di sini. Coba kita taruh di sini ya teman-teman. Oke. Mari kita perhatikan bagian-bagian grafiknya. Nah, untuk data yang berada pada paling kiri atau yang paling awal, dia akan diposisikan di sumbu X atau horizontal axis. Oke, dia akan berada di horizontal axis atau sumbu X. Kemudian data yang ada di sebelahnya akan diposisikan sebagai sumbu X atau vertical axis. Ya, sumbu Y maksudnya. Maaf, ini sumbu Y dan ini adalah sumbu X. Coba lihat perubahannya ya teman-teman. Kita ganti misalkan di sini dengan yang lain. 2021 misalnya. Maka dia berubah teman-teman. Dia akan menjadi sebagai sumbu X atau horizontal axis. Kita kembalikan, kita Ctrl Z. Nah, kemudian kelemahan dengan cara ini, grafik yang kita buat tidak bersifat dinamis. Misalkan kita tambahkan data baru di sini. Acer. Oke, tidak ada perubahan pada grafiknya, tidak dinamis. Seperti itu. Oke, tidak terjadi perubahan. Muncul pertanyaan, bagaimana supaya grafik yang kita buat itu bersifat dinamis sesuai dengan data yang kita inputkan, yang kita masukkan. Seperti itu. Caranya mudah sekali teman-teman. Cukup kita jadikan data ini sebagai table. Table yang dikehendaki oleh Microsoft Excel. Maksudnya table standar dari Microsoft Excel. Yaitu dengan letakkan kursor di salah satu area table ini. Kemudian tekan CTRL T ya. Ctrl T. Muncul seperti ini. Dicek centang pada Mutable Hash Headers. Karena memang mempunyai headers ya, judul. Kemudian kita klik OK. Maka akan dibuat standar table seperti ini teman-teman. Ini adalah tabel standar yang dikehendaki oleh Microsoft Excel. Nah, kalau tabelnya seperti ini, data chart kita bisa berbentuk dinamis. Contoh kita tambahkan di sini merek yang baru, produk baru Acer. Nah, perhatikan ditambahkannya pada axis X-nya ya, atau kategori axis-nya. Kemudian kita tambahkan angkanya, misalnya di sini menjadi 52. Oke, maka langsung angkanya ditambahkan. Gitu teman-teman. Coba kita modifikasi lagi data ini. Misalkan di sebelah sini, ini kita ganti menjadi bulan Januari misalkan. Oke. Kemudian di sini Februari. Nah, dia berubah. Kemudian kita kasih data, biar cepat kita buat data fiktif saja ya teman-teman. Kita pakai rumus saja, misalnya sama dengan ini ditambah 2 saja. Tambah 2, kita tambahkan 2 masing-masing. Ini hanya data fiktif untuk cepat saja. Kemudian kita lihat langsung berubah secara otomatis teman-teman. Oke, ini untuk bulan Januari yang warna biru untuk bulan Januari, dan warna kuning itu berwarna warna kuning, warna orange itu untuk bulan Februari. Kita tambahkan satu data lagi, misalkan di sini Maret. Oke, kita geser lagi di sini. Kemudian kita kasih data fiktif saja sama dengan ini, misalkan dikurang 1 misalnya. Maka langsung muncul data untuk bulan Maretnya. Perhatikan. Nah, 3 data ini berada di sini. Langsung dirubah secara otomatis. Oke, sekarang kita ingin menentukan nama masing-masing bulan dari bar ini.
teman-teman tinggal taruh sel, diklik di bagian area grafiknya. Ya, kemudian di sini ada tanda plus ya. Kalau teman-teman menggunakan Excel, kami kebetulan menggunakan Excel 2021. Mungkin di Excel 2016 sudah ada pilihan seperti ini. Kalau 2010 belum ada pilihan seperti ini nampaknya. Tapi teman-teman, kalau tidak salah ada pilihan-pilihan di atas sini dia. Pilih pilihan-pilihannya. Oke, dicek saja pilihan-pilihannya, sesuaikan saja nama-namanya. Oke, supaya muncul nama-nama bulannya, biar kita tahu biru ini bulan apa, oranye ini bulan apa, abu-abu ini bulan apa, teman-teman checklist saja pada bagian legend. Nah, maka muncul legendnya. Ini kita sebut dengan legend. Kalau teman-teman menggunakan versi 2010, lihat saja di bagian atas ini ada enggak keterangan legend. Oke. Kemudian kita lihat di sini kalau ingin menambahkan judul, centang alamat nama judul. Oke. Ini untuk judul aksesnya. Maka muncul dia di sini. Kita kasih judul misalnya produk. Nah, kita taruh lagi. Kemudian misal teman-teman ingin memberi judul chartnya, dikasih judul misalkan. Oke, maka muncul pilihan judul misalnya laporan penjualan. Laporan penjualan laptop Melek Tekno misalnya 20. Kemudian kita ada pilihan lagi di sini, apalagi yang ada data labels. Nah, maka akan muncul label-labels datanya. Data tables, maka akan muncul data-data tablesnya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau hilangkan grid lines, maka garis-garis di belakang bar ini hilang, kita munculkan, maka akan muncul grid lines-nya. Otak-atik saja ya teman-teman. Oke, lihat perubahannya. Kemudian ini kita hilangkan, misalkan seperti itu. Kalau mau nambah data bars, kita pilih di sini. Data table seperti itu. Ini untuk legend. Klik lagi di bagian sini untuk mengatur posisi, right sebelah kanan. Berarti top dia berada di sebelah kiri, left sebelah kiri, bottom dia berada di bawah. Ini berubah, perhatikan right sebelah kanan. Kalau ingin dihilangkan, silakan dihilangkan. Oke, seperti itu ya. Kemudian ini title axis, karena kita centang tadi title axisnya. Ini ya, axis title, ini dia hilang. Kita centang, maka muncul title axisnya, sumbunya. Misalkan di sini adalah total penjualan. Penjualan, misalnya penjualan. Oke. Di bagian sini kasih kita judul produk misalkan. Produk. Alright. Ya. Kemudian, nah, kiranya ini ya terkait dengan Microsoft cara membuat grafik ini yang bisa teman-teman lakukan. Apalagi kira-kira ya, seandainya teman-teman ingin merubah model chartnya, bisa kita modifikasi. Kita klik kanan. Logikanya setiap klik kanan pasti ada pilihan. Ya, logikanya setiap klik kanan pasti ada pilihan. Nah, di sini ada keterangan change chart type. Kita ganti tipe chartnya, grafiknya. Nah, di sini banyak sekali tipe-tipenya. Ada yang berbentuk line, silakan dipilih. Oke, kalau kita pilih berbentuk line, dia akan seperti ini. Nah, kemudian kita ganti lagi, sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Kita pilih bentuk pie misalkan, maka dia akan seperti ini. Oke, dia akan menjadi seperti ini. Ya, kita kembalikan ke bentuk column tadi. Nah, seperti ini. Klik OK. Alright, kiranya ini yang bisa kami sampaikan teman-teman semua, sahabat Excel semua. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan juga share kepada teman-teman kita yang lain. Dan yang terpenting juga berikan komentarnya. Kira-kira setelah ini kita bahas apa lagi. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.